Dia itu melihat di lantai 2 ini ada sosok perempuan dan ada pocong di situ. Pocongnya ini besar. Nah, perempuan ini noleh ke arah Ajeng. Itu mulutnya ini lebar mengarah ke sini. Jadi mulutnya ini kayak sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ajeng, yang asalnya dari satu daerah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, di episode kali ini kami akan membagikan cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mbak Ajeng. Jadi Mbak Ajeng ini ingin membagikan pengalaman mistisnya di tahun 2019, di mana waktu itu Mbak Ajeng ini masih bersuamikan, kita sebut namanya Mas Tara lah ya. Jadi ini nama samaran semua. Jadi ceritanya Mas Tara, suami Mbak Ajeng waktu itu pernah nyalek dan kemudian jadi caleg gagal. Tapi sebelum gagal menjadi caleg itu, Mbak Ajeng ini sudah menggugat cerai suaminya itu. Jadi ketika cerita ini dibagikan oleh Mbak Ajeng, status Mbak Ajeng ini sudah bercerai dengan Mas Tara. Inilah kenapa dari awal Mbak Ajeng itu pengen semua nama itu disamarkan. Jadi teman-teman harap memaklumi ketika ada cerita yang kami ceritakan, namanya disamarkan, lokasinya disamarkan. Ini semata-mata supaya kami ini terjaga. Artinya kami menghindari resiko-resiko yang terjadi di kemudian hari. Kami nggak mau di kemudian hari terus ada yang mengetahui bahwa tokonya ini, tokonya itu, malah nanti yang repot kami sendiri. Jadi teman-teman harap memaklumi semua cerita-cerita di Kembara Sunyi ini umumnya nama tokohnya itu kita samarkan. Dan kadang-kadang juga lokasinya kami samarkan. Nah, untuk cerita ini, atas permintaan Mbak Ajeng sendiri, Mbak Ajeng meminta nama lokasinya disamarkan aja, Mas. Jangan disebutkan kotanya, jangan disebutkan di provinsi mana, pokoknya ini terjadi di Indonesia lah, kita sebut seperti itu ya. Karena ini menyangkut keluarga dari mantan suami Mbak Ajeng. Nah, jadi ceritanya di tahun 2012 Mbak Ajeng ini menikah dengan seorang laki-laki, namanya kita sebut Tara. Ketika menjalani pernikahannya, Mbak Ajeng itu sudah bekerja di sebuah bank swasta, dan posisi atau jabatan Mbak Ajeng ini sudah dalam posisi yang nyaman ya, artinya dalam segala hal itu bisa terpenuhi, tercukupi. Dan waktu itu, Mas Tara ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses juga. Mas Tara ini usahanya itu banyak banget. Ada jual beli besi, dan selain itu juga punya toko bangunan, punya toko alat-alat listrik. Pokoknya usahanya banyak. Dan Mbak Ajeng itu melihat Mas Tara ini orangnya sangat bertanggung jawab sekali.
Nah, sebenarnya di tahun 2012 itu teman-teman Mas Tara ini kan banyak sering main ke rumah, dan Ajeng sudah tahu sebelumnya bahwa Mas Tara ini sudah sering ditawari oleh teman-temannya, ayo ikut partai politik, gabung ke partaiku, nanti kamu nyalek, dijamin jadi, karena kamu ini orang punya, orang berada, secara finansial kamu mapan, dan kamu juga sudah bisa dikatakan punya nama di daerah ini. Jadi istilahnya teman-teman dari Tara ini, di lingkaran-lingkaran teman Tara itu, mereka menginginkan supaya Tara ini menyalonkan diri menjadi seorang anggota legislatif. Nah, singkat cerita, Ajeng waktu itu nggak terlalu banyak tahu ya, artinya nggak terlalu ikut campur urusan dari calon suaminya itu. Singkatnya, di tahun 2013 awal, mereka menikah. Ajeng dan Tara ini menikah, dan mereka menempati sebuah rumah. Rumah ini memang statusnya rumah dari suaminya, yaitu si Tara ini. Ketika awal-awal tinggal di sana, karena waktu itu tahun 2013 menjelang tahun 2014, jadi rumah Tara ini sering dikunjungi oleh orang-orang. Bahkan menurut Ajeng, banyak orang-orang yang nggak dikenal. Di awal-awal pernikahan yang seharusnya mereka ini bulan madu, menikmati masa-masa berdua, ini jadi mereka nggak sempat untuk berdua. Karena sering banyaknya orang yang datang ke rumah. Ada yang menawarkan inilah, menawarkan itu, dan umumnya yang kebanyakan datang ke rumah Tara ini, mereka adalah tim suksesnya Tara. Ya, si Ajeng ini juga bercerita waktu itu Mas Tara sudah menghabiskan banyak uang. Bahkan ada satu rumah yang cukup besar, lebih besar dari rumah yang mereka tempati waktu itu, ini sudah terjual untuk biaya kampanye Mas Tara ini. Jadi, seperti dijelaskan Mbak Ajeng, banyak orang yang datang ke sana. Selain itu juga mereka menyarankan Mas Tara harus seperti ini, seperti itu, dipoles sedemikian rupa untuk keperluan baliho seperti ini. Pokoknya waktu itu sibuk-sibuknya lah Mas Tara ini. Apalagi ketika tahun 2014, jarang banget ada di rumah. Sedangkan Ajeng ya sibuk dengan pekerjaannya, karena dia juga posisinya di bank itu juga merupakan posisi yang penting, jabatannya itu penting. Jadi Ajeng juga sibuk di kerjaannya. Nah, singkat cerita, ketika pemilihan yang semula tim kampanye dari Mas Tara ini sudah beranggapan Mas Tara ini pasti menang. Pasti menang. Karena yang pertama, mereka menilai Mas Tara ini secara finansial sudah cukup. Yang kedua, Tara cukup dikenal di daerah itu. Ternyata yang terjadi, suara Tara ini hanya beberapa. Yang mereka sangat nggak memikirkan hal itu sebelumnya. Pokoknya mereka nggak expect sama sekali kok bisa hasilnya cuma segini. Padahal kampanyenya itu jor-joran. Uang juga yang dihabiskan ini cukup banyak untuk promosi ini, promosi itu, kampanye ini, kampanye itu. Ternyata suara Mas Tara ini nggak dongkrak sama sekali. Nah, ada kemungkinan karena Mas Tara gabung di partai tersebut ini baru, bukan merupakan anggota lama. Jadi dia orang biasa yang ditarik di partai terus kemudian dicalonkan. Nah, singkat cerita, setelah mengalami kekalahan ini, Tara ini sempat ngomong ke istrinya, dia minta maaf, ke depan dia nggak akan terlibat di politik-politik yang semacam ini. Dia nggak mau lagi nyalek. Dia ingin fokus di usahanya. Karena ini pesan dari abahnya Mas Tara sendiri. Abahnya waktu itu juga marah-marah, karena kenapa sampai rumah itu dijual, padahal rumah ini bisa difungsikan untuk anak-anaknya Tara dan juga Ajeng. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tara pun akhirnya bilang ke istrinya, yuk ini sekarang kita saatnya memulihkan diri. Semua yang sudah terjadi sudah tak ikhlaskan semua. Memang dia sudah ngitung-ngitung konsekuensi ketika dia kalah harus seperti apa. Lah yang disyukuri Ajeng waktu itu, alhamdulillahnya Mas Tara ini sama sekali tidak terganggu secara mental, psikologis. Padahal di luar sana, banyak caleg-caleg gagal ini yang bahkan gendeng gila. Dan bahkan dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Yang disyukuri Ajeng seperti itu. Alhamdulillahnya Mas Tara ini hanya mungkin kadang-kadang kepikiran sedikit, tapi nggak terlalu sering seperti orang yang depresi lah. Jadi biasa banget. Nah, singkatnya, di akhir tahun 2014, itu Ajeng ini hamil. Terus kemudian, ya seperti halnya seorang ibu yang baru mendapatkan anak,
Ajeng itu sangat benar-benar menjaga betul kelahiran anaknya. Nah, singkat cerita, setelah anak Ajeng ini lahir, mereka seneng lah. Tahun 2015 itu bahkan mereka ini sempat berkeliling di beberapa tempat. Dan waktu itu mereka sempat berkunjung ke daerah Lombok. Pada waktu mereka berkunjung ke Lombok itu ada salah satu teman Tara. Nggak tahu Ajeng ini teman Mas Tara ini teman dari mana. Apakah teman lama atau seperti apa, nggak tahu. Yang jelas teman Mas Tara ini berdomisili di Lombok sana, di daerah Mataram. Dan singkatnya mereka ketemuan. Terus sepengetahuan Ajeng waktu itu, kayaknya dari temannya Mas Tara ini menyarankan supaya Tara ini maju lagi. Mencalonkan diri jadi anggota legislatif lagi di tahun 2019-nya. Dan bahkan temannya ini bilang, kalau kamu nanti maju tahun 2019, insya Allah aku jamin kamu menang. Karena kamu sudah punya masa. Dan ini tahun keberuntunganmu, tahun 2019. Nah, awalnya ketika mendengar hal itu, Tara sempat mengungkapkan ke Ajeng, ke istrinya itu. Terus Ajeng bilang, loh, Mas gimana toh, katanya sudah nggak mau lagi. Nah, si Tara ini bilang, iya sih, enggak kok, aku cuman hanya keinginan sesaat aja. Aku mungkin hanyut dalam situasi itu. Kayaknya aku enggak kok, nggak maju lagi kok. Nah, singkatnya mereka kembali lagi pulang. Terus mereka menjalani aktivitas seperti biasa. Usaha Tara ini semakin berkembang. Dan dia benar-benar fokus dengan usahanya. Nah, tiba-tiba di tahun 2017 pertengahan, ada beberapa rombongan naik 2 mobil datang ke rumah Tara. Awalnya Ajeng mengira kalau ini teman-temannya Mas Tara, teman-teman bisnisnya. Tapi lama-kelamaan ketika ngelihat, kok kayaknya bukan yang kayak biasanya. Ini orang-orang baru semua. Terus terdengar beberapa pembicaraan yang didengar oleh Ajeng itu, mereka ini kayaknya ngomongin soal pemilu-pemilu seperti itu. Nah, tentu Ajeng ini was-was. Dia nggak mau lagi kalau suaminya ikut-ikutan atau menyalonkan diri jadi anggota legislatif lagi. Karena pengalaman 2014 itu benar-benar gelap. Dia nggak mau lagi lah secara misalnya apa yang dipunya oleh Tara ini nantinya akan hilang lagi dengan sia-sia. Dia nggak mau si Ajeng. Terus setelah teman-temannya pulang, Ajeng tanya ke Tara, Mas itu tadi siapa? Teman-temannya Mas dari mana? Nah, kayaknya dari situ Tara ini menyembunyikan sesuatu. Tara bilang itu teman-teman bisnisku yang ada di luar kota. Memang mereka jarang ke sini. Tapi Ajeng tetap nggak percaya waktu itu. Tapi mau gimana lagi, karena ini keluar dari mulut suaminya, dia berusaha sami'na wa ata'na. Dia berusaha mentaati itu. Nah, singkat cerita, 2 hari kemudian, datang lagi 2 mobil ini. Orang-orang yang sama seperti sebelumnya. Dan yang didengar oleh Ajeng, mereka membicarakan lagi soal pemilu-pemilu. Nah, disinilah Ajeng mulai tanya secara terus-menerus. Artinya, dia tanya secara menjurus ke Tara ketika teman-teman ini pulang. Ajeng tanya lagi, Mas jujur deh sama Ajeng, itu tadi siapa? Itu pasti tim suksesnya Mas ya, Mas mau nyalon lagi ya? Barulah di sini Tara mengungkapkan, kayaknya memang iya aku harus nyalon lagi untuk kepentingan orang-orang di sini. Nah, Ajeng ini sempat berpikir secara logis, Mas, kalau memang Mas mau bantu warga di sini, orang-orang di sini, kan Abah juga orangnya seperti itu, tanpa beliau ini menjadi seorang caleg. Abah ini dikenal di mana-mana. Maksudnya Abah ini adalah abahnya Tara. Abahnya Tara ini adalah tokoh di sana yang beliau itu selalu membantu dan selalu memberi zakat kepada warga yang ada di sekitar sana tanpa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Jadi Ajeng cuma ngomong hal ini ke Tara. Mbok ya kalau bantu orang, nggak usah perlu sampai mencalonkan diri. Kalau memang mau mengabdi ke masyarakat, ya mengabdi aja tanpa ada embel-embel apapun. Takutnya Ajeng, seperti yang sudah-sudah, banyak orang-orang yang mencalonkan diri sebagai caleg, terus kemudian ketika jadi, yang ada di pikiran mereka ini modal harus balik, karena mereka ketika kampanye keluar uang banyak. Ini yang Ajeng nggak mau. Dia nggak mau suaminya ikut masuk ke dalam lingkaran yang seperti itu. Tapi waktu itu Tara ini sudah nggak bisa dibilangin. Mungkin karena orang-orang yang sering datang ke rumahnya,
yang selalu datang 2 mobil itu yang sudah mencuci otaknya Tara. Nah, singkatnya, Ajeng ini masih berusaha menjadi istri yang taat kepada suami. Apapun keputusan suami, meskipun Ajeng nggak suka, dia harus tetap mendukung. Nah, berjalannya waktu, semakin rame lah. Dia ingat kejadian seperti di tahun 2014 itu, ketika banyak banget orang-orang yang datang silih berganti, ada tim sukses dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu sudah dibuatkan posko sebenarnya. Tapi posko ini jarang juga dikunjungi. Mereka lebih sering datang ke rumah. Inilah yang membuat Ajeng juga merasa terganggu. Bahkan sampai jam 1 dini hari mereka masih ngobrol, bahkan ketawa-ketawa rame, yang membuat anak-anak Ajeng ini sering kebangun di tengah malam. Hal ini juga sering diutarakan ke Tara. Nah, ada satu hal yang jadi catatan betul bagi Ajeng, yang kemudian hal inilah yang nantinya membuat Ajeng itu akhirnya berpikir untuk memilih bercerai dengan suaminya. Jadi ceritanya pas waktu rame-ramenya musim kampanye itu, ada 2 orang yang dicurigai oleh Ajeng. 2 orang ini kita sebut salah satunya itu namanya Mas Adi. Mas Adi ini dari auranya, dari wajahnya itu sudah nggak menyenangkan banget, gelap menurut si Ajeng, gelap banget. Mohon maaf, kayak orang yang nggak pernah sholat, yang bener-bener kalau Ajeng ngelihat itu nggak enak banget. Kayak bener-bener Ajeng ini pengen orang ini nggak ada di sini lah, dilihat itu nggak enak. Nah, ternyata kecurigaan Ajeng ini benar. Yang namanya Adi inilah yang mengenalkan kepada Mas Tara seorang dukun, dan nggak hanya 1 dukun, ada 3 dukun yang dikenalkan kepada Mas Tara. Jadi Mas Adi ini berpendapat tahun 2014 Tara ini kalah dalam pilkada itu karena dia nggak pakai dukun. Di sini Mas Adi menjelaskan, mungkin selain itu dia menjelaskannya secara serius kepada Tara. Tara ini percaya. Nah, inilah yang membuat Ajeng itu ngerasa janggal. Padahal Tara ini anak orang terkenal, tokoh lah. Dan bapaknya Tara itu panggilannya Abah. Secara agama, dia dididik agama itu oleh abahnya dari kecil, sangat benar-benar berkualitas banget lah secara agama. Sampai bahkan ketika jadi suaminya Ajeng pun, Tara ini juga agamanya bagus, mendidik anak-anaknya juga bagus. Nah, Ajeng ini nggak habis pikir, kenapa kok Mas Tara ini tiba-tiba goyang. Dan dia sampai mau memutuskan untuk pakai dukun, bahkan 3 dukun. Dan ini diketahui Ajeng sendiri dan sudah dikonfirmasi langsung ke Tara. Tara pun mengiyakan, karena dia merasa di tahun 2014 saingan mereka ini umumnya pakai dukun. Dia nggak mau kalah lagi, jadi dia mengikuti alur. Dan Ajeng sempat mengingatkan, kalau kamu ikut-ikutan caleg yang lain, ikut-ikutan pakai dukun misalnya, berarti kan kamu ikut jalan mereka. Kenapa nggak pilih jalur langit? Mas bangun dong tahajud, zikir, sodako. Dengan cara seperti itu mendekat ke masyarakat, bikin program-program yang bagus, bukan cara main dukun. Tapi hal ini sekali lagi disangkal oleh Tara, karena suara Ajeng ini kalah dengan tim kampanyenya Tara, yang hampir setiap hari mereka datang ke sana untuk ngasih wacana-wacana lah ke Tara. Jadi inilah yang dirasakan oleh Ajeng, dan semenjak saat itu rumah yang mereka tinggali itu jadi berbeda. Hal ini dirasakan betul oleh Ajeng. Jadi setelah mengetahui bahwa Tara ini menggunakan dukun untuk kampanyenya, sore itu Ajeng ini pulang. Jadi biasanya Ajeng ini diantar oleh seorang sopir perusahaan. Kadang-kadang dia juga bawa mobil sendiri. Waktu itu dia diantar sopir perusahaan. Nah, sopirnya ini tiba-tiba bilang ke Ajeng, "Mbak, kok itu rumahnya kok rungsep banget, rumahnya Mbak Ajeng, kok nggak dipotongi rumput-rumput ilalang-ilalangnya." Nah, Ajeng ini memang ngelihat rumahnya itu ilalang-ilalangnya sudah tinggi-tinggi. Ya mungkin karena mereka nggak sempet ya, si Tara sendiri juga sibuk dengan kampanyenya, Ajeng juga sibuk dengan kerjaannya, sampai nggak sempet manggil tukang rumput atau tukang kebun. Memang terlihat alang-alangnya itu tinggi-tinggi rumputnya. Tapi si sopir ini juga melihat sesuatu yang aneh. Jadi sopir ini bilang ke Ajeng, "Mbak Ajeng, itu kok banyak lumut ya Mbak di rumahnya Mbak Ajeng. Terus kok
itu tadi aku ngelihat sekilas ada ular yang lewat. Ah, masa sih Pak? Iya Mbak, Mbak manggil anu aja Mbak, manggil tukang kebun Mbak, itu bahaya loh Mbak. Nah yang ada dalam pandangan supir ini kayak gitu, dia sempat melihat ular yang melintas. Dan sempat melihat banyak lumut di tembok-tembok rumahnya Ajeng. Tapi Ajeng sendiri nggak melihat hal itu. Memang kalau rumput ilalang tinggi-tinggi memang iya. Nah setelah itu Ajeng turun dan dia masuk rumahnya. Memang dia itu langsung merasa suasana yang berbeda. Dia itu kayak merinding banget. Dia melihat rumahnya itu kayak melihat kuburan. Suasananya itu benar-benar kayak kuburan. Dan begitu Ajeng masuk, ini karena kondisi rumah ini sepi. Mungkin Mas Tara ada di posko dengan timnya. Begitu Ajeng masuk rumah, dia itu mencium aroma-aroma yang membuat dia nggak nyaman. Yang pertama kali Ajeng cium, itu dia mencium aroma bangkai tikus. Terus kemudian ketika dia masuk ruang tamu, aromanya berbeda lagi. Dia mencium aroma seperti kembang-kembang Kamboja. Dan begitu dia masuk kamar, dia itu melihat kok ada jejak seperti jejak langkah, tapi bukan langkah kaki manusia. Ya kayak lantai ini kayak kotor bekas tanah. Lalu ini apa? Nah, Ajeng ini karena dia itu anak-anaknya setiap kali dia kerja dititipkan ke rumah mertuanya, dan di rumah itu dia bersih-bersih sendiri tanpa pembantu, jadi dia langsung ambil pel, dia bersihkanlah itu tanpa mikir yang macam-macam. Mungkin tadi ketika anak-anak dijemput bapak sama ibu, mereka bikin kotoran, dia cuma berpikir seperti itu. Nah sampai malam hari, karena hari itu weekend, jadi anak-anaknya ini biasanya nginep di rumah orang tua maupun di rumah mertuanya. Jadi malam itu Ajeng ini sendirian. Tara sudah bilang malam itu dia sampai pulang mungkin sampai malam karena dia sibuk di posko. Jadi Ajeng ini malam itu tidur sendirian. Sebelum tidur dia nonton TV di kamar. Nah pas si Ajeng ini nonton TV, tiba-tiba karena lampu ini kan mati, dia nonton film. Jadi yang jadi penerangan satu-satunya adalah layar dari TV-nya itu. Nah pas Ajeng ini nonton, tiba-tiba kayak ada bayangan besar yang lewat. Awalnya Ajeng ini mengira kalau ini bagian dari scene film tersebut. Terus Ajeng ini sempat mikir, loh ini kan bukan film horor, tapi kok ada bayangan hitam. Dia diam, dia mengabaikan. Terus dia nonton lagi, sama sekali dia nggak takut. Tapi setelah bayangan hitam ini lewat, tiba-tiba Ajeng ini kayak ada yang membelai rambutnya. Nah pas waktu itulah Ajeng ini benar-benar merinding, dia noleh. Dia noleh ke arah samping, karena di samping ini nggak ada apa-apa, hanya ada lampu kamar. Dia ngelihat lampu kamar yang tadinya dilihat ini kaca, itu tiba-tiba ada bayangan yang menggelembung. Ini jadi lampu kamar Ajeng ini berbentuk seperti semi-semi lingkaran. Itu kayak kalau ada orang di samping, ini kelihatan, tapi kayak mukanya cembung. Lah, Ajeng ini ngelihat persis di samping Ajeng itu, di bayangan lampu kamar ini ada sosok hitam. Wajahnya lonjong. Nah disinilah Ajeng itu langsung takut, dia nyalakan lampu. Begitu dia nyalakan lampu, nggak ada apa-apa, tapi suasananya itu benar-benar membuat Ajeng ini merinding. Nah tiba-tiba seperberapa detik setelah itu, Ajeng ngelihat lagi bayangan hitam ini lewat persis di depan TV, dan kali itu benar-benar jelas, langsung keluar dari kamar. Disinilah Ajeng langsung teriak, terus dia coba telepon si Tara. Waktu itu sekitar jam 10-an malam. Nah, Tara ini ditelepon nggak ngangkat teleponnya, mungkin juga dia lagi sibuk di posko. Terus Ajeng keluar dari kamar, dia nyalakan lampu semua. Lampu rumah semua dinyalakan. Jadi di rumah Ajeng ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 2 itu ada 2 kamar, tapi jarang ditempati. Nah, tiba-tiba pas lampu rumah ini dinyalakan semua, kecuali lampu lantai 2, Ajeng ini mendengar kayak ada orang yang lari di lantai 2, depak. Dan itu jelas aneh, janggal banget. Ajeng nggak sempat berpikir kalau ini maling, karena nggak seperti itu. Suaranya ini seperti langkah kaki, tapi banyak, cepat. Nah, Ajeng benar-benar langsung tambah merinding, terus dia style musik. Musik ini agak dikencengin. Meskipun waktu itu malam hari, dia coba kencengin musik, sambil dia terus-terusan menghubungi si Tara. Tapi Tara belum ngangkat telepon. Nah, kira-kira sekitar hampir setengah jam setelah itu barulah Tara ini telepon, dan si Ajeng ini cerita, "Mas, kamu pulang deh, Mas. Ini banyak gangguan, aku diganggu di sini." Nah, Tara juga bingung.
kita ini tinggal di rumah itu sudah lama, kok kamu baru cerita yang kayak gini, emang kenapa? Udahlah, kamu pulang dulu lah. Terus akhirnya sekitar 15 menit kemudian, karena posko ini nggak jauh dari rumah mereka, si Tara ini pulang. Dan ada 2 orang temennya. Betapa kecewanya Ajeng, ternyata Tara ini pulang bersama Mas Adi dan salah satu teman yang lain. Orang-orang yang mengenalkan Tara kepada dukun. Nah, di situ Ajeng diem, Mas, kenapa kok bawa Mas Adi? Nggak apa-apa, aku tadi waktu di posko aku cerita ke mereka. Terus kata Mas Adi pengen ngeliat. Nah, Adi pun masuk. Itu Ajeng wajahnya sudah nggak enak banget. Seperti yang dijelaskan di awal, Adi ini wajahnya nggak menyenangkan banget. Wajahnya itu gelap banget, terus pokoknya nggak enak dilihat. Dan ketika si Adi ini masuk, Ajeng langsung masuk kamar. Dia nggak mau sama sekali ngeliat. Dan sekitar 20 menitan, si Ajeng mendengar ada suara motor. Jadi Adi sudah pergi sama temannya itu, barulah Ajeng keluar, dia tanya ke Tara, kenapa itu tadi, Mas? Itu kata Mas Adi, yang jaga di rumah sebelah itu mampir lewat sini. Nah, dia ngajak teman-temannya. Nah, Ajeng malah merasa nggak masuk akal banget. Wong selama ini kita tinggal di sini nggak ada gangguan apapun. Ini kenapa sih, Mas, rumah kok jadi kayak gini? Ini pasti gara-gara kamu kerja sama dukun itu sama Mas Adi juga. Kita ini tinggal di sini ini lama. Kenapa kok baru kali ini aku ngalamin hal-hal yang semacam ini? Dulu pas kamu luar kota, belum ada anak-anak, aku juga sering kok tidur di sini sendirian, tapi buktinya nggak ada apa-apa, nggak ngalamin apa-apa. Kenapa kok baru kali ini? Ini pasti ada hubungannya sama kamu yang main dukun itu. Nah, Tara ini diem. Terus akhirnya sampai pagi hari nggak ada kejadian apapun. Terus karena waktu itu weekend, jadi Ajeng dan Tara ini keluar jalan-jalan ke mall. Pada saat jalan-jalan ke mall itu, Ajeng ini punya pikiran yang aneh. Artinya, dia tuh kayak kepikiran rumah banget. Jadi dibayang-bayangi rumah. Tiba-tiba dalam pandangannya Ajeng, dalam angan-angannya Ajeng, dia itu melihat di lantai 2 ini ada sosok perempuan dan ada pocong di situ. Pocongnya ini besar. Padahal Ajeng ini jalan-jalan di mall, tapi kayak pikirannya itu selalu tertuju ke rumah. Nah, disinilah Ajeng itu mulai mengalami situasi yang aneh. Jadi dia ini tangannya itu gerak-gerak sendiri. Pas waktu makan di mall itu tangannya gerak-gerak sendiri kayak nggak mau nyendok makanan. Nah, tiba-tiba Ajeng ini ketawa-ketawa sendiri. Hihihi. Tapi Ajeng ini sadar. Loh, aku kok ketawa-ketawa sendiri? Loh, ini kok tanganku gerak-gerak sendiri? Dan dia masih bisa melihat Tara yang ada di depannya itu kayak menyadarkan Ajeng, yang kamu kenapa? Kamu kenapa? Tapi si Ajeng ini ketawa-ketawa sendiri. Disitulah Ajeng ini merasa, kok aku nggak bisa mengendalikan diriku sendiri ya? Dia ketawa-ketawa, tapi dia sadar. Kalau dia ketawa itu dia sadar, tapi nggak bisa mengendalikan dirinya. Dan sampai kemudian, Tara itu ambil air, terus air ini dibacakan sesuatu, dan diraupkan ke wajahnya si Ajeng, barulah Ajeng ini kembali sadar. Dan di situ Ajeng cerita, aku tuh tadi sadar kok, aku sadar bahwa aku ketawa, aku sadar tanganku gerak sendiri, tapi aku nggak bisa mengendalikan. Jadi inilah yang dirasakan oleh Ajeng. Dia merasa kalau ada yang menggerakkan tubuhnya. Dan hal ini baru dialami oleh Ajeng. Dari dia lahir sampai dia dewasa, sampai besar seperti itu, dia nggak mengalami kejadian yang ganjil seperti ini, tapi baru kali itu. Dan Ajeng yakin ini karena Tara berurusan dengan dukun. Nah, setelah kejadian itu dia langsung pulang ke rumah, dan Tara ini cuci tangan, cuci kaki, dia lanjutin nonton film. Nah, biasanya si Ajeng ini nonton film di kamar. Dia nonton sendirian, dan waktu itu dia masih dengar kalau Tara ini telepon-teleponan sama salah satu temennya di ruang tengah. Nah, dalam obrolan itu, tiba-tiba suara Tara ini agak menghilang, menjauh, terus kemudian Ajeng nggak mendengar lagi suara tersebut. Nah, Ajeng ini nonton film drama Korea. Tiba-tiba aktris yang laki-laki dan perempuan itu berubah jadi sosok menyeramkan. Terus yang sosok laki-laki menyeramkan ini keluar dari TV. Terus langsung mendekat ke arah si Ajeng. Ajeng laki-laki itu bergerak. Dia itu nangis sejadi-jadinya. Padahal Ajeng ini sadar, loh, aku kenapa kok nangis? Dia nangis sesungguhnya, terus tiba-tiba dia ketawa.
Nah, Ajeng ini merasakan sesuatu yang aneh. Loh, aku ini kok bisa tiba-tiba ketawa sendiri, tiba-tiba nangis sendiri, terus badanku ini kok gerak-gerak sendiri. Dia sadar, tapi dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Ada keinginan Ajeng ini untuk teriak, pengen teriak ke suaminya, tapi dia nggak bisa teriak. Jadi kita bisa bayangkan si Ajeng ini tahu betul kalau ada yang merasuki, tapi dia sadar bahwa posisinya waktu itu dia dirasuki dan nggak bisa mengendalikan. Jadi dia cuma bisa ngelirik ke arah Tara yang bisa dilihat. Tara ini lagi ngobrol di ruang tamu, mungkin nggak dengar ketika Ajeng itu nangis dan ketawa. Terus-terusan seperti itu. Nah, sampai kemudian si Ajeng ini mengucapkan sesuatu yang dia ini sama sekali nggak tahu kenapa dia mengucapkan seperti itu. Dan suaranya itu aneh, kayak suara nenek-nenek. Intinya yang ditangkap oleh Ajeng, dia ini tiba-tiba ngomong, "Ojo melo-melo, ojo melu-melu, jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut." Terus Ajeng ini kemudian berpikir, loh aku kok ngomong seperti ini, tapi dia nggak bisa teriak. Dan sampai si Tara ini selesai telepon, sekilas itu Tara sempat ngelihat ke arah Ajeng, terus dia lihat HP lagi, baru Tara ngelihat lagi ke arah Ajeng. Loh, kamu kenapa, Yang? Karena gerakan si Ajeng ini aneh. Jadi gerakannya itu aneh, kayak gerak-gerak sendiri, tapi matanya ngelirik ke arah Tara. Baru Tara ini mendekat, kamu kenapa, Yang? Kan Ajeng ini nggak bisa ngomong, jadi dia cuma bisa ngelihat. Barulah di situ sekali lagi Tara ini ambil air, langsung air ini disiramkan ke semua tubuh Ajeng. Barulah Ajeng kembali tersadar. Dan dia cerita lagi, aku kerasukan kayak yang di mall tadi. Dan aku itu tahu kalau aku kerasukan, tapi aku nggak bisa mengendalikan tubuhku. Dia bilang ke Tara seperti itu. Nah, mulailah di sini Ajeng merasa ada yang nggak beres dengan rumah ini. Tapi ketika dia mengungkapkan hal ini ke suaminya itu kayak cuek. Mungkin dari sini kayaknya Tara ini tahu bahwa di rumah ini sudah ada sesuatu, tapi Tara nggak mau jujur ke Ajeng. Nah, sekitar beberapa hari kemudian, Ajeng ini coba ngobrol dengan orang tuanya. Dia ceritakan semua kejadian yang ada di rumahnya. Terus orang tua Ajeng ini meminta tolong kepada salah satu teman anaknya yang lain, yaitu adiknya Ajeng. Adiknya Ajeng ini laki-laki, dia pernah punya teman yang bisa melihat hal-hal yang semacam ini. Akhirnya didatangkanlah ke rumah Ajeng. Terus di situ si adiknya ini datang bersama temannya itu ngelihat situasi yang ada di rumahnya. Mbak, ini ada sesuatu yang memang didatangkan di sini, tapi aku nggak tahu tempatnya di mana. Mungkin nanti Mbak mengalami mimpi yang aneh, atau mungkin nanti Mbak ditunjukkan sesuatu, ya itu nanti pasti diarahkan ke tempat itu. Wes dah, percaya sama aku. Nah, singkatnya dia cuma ngomong seperti itu dan dia pulang. Nah, ternyata benar. Kira-kira 4 hari setelah itu, Ajeng ini mengalami mimpi. Jadi dia tidur di rumahnya. Terus dia itu merasa dia bangun. Dia bangun dari tidurnya, tapi dia masih bisa ngelihat tubuhnya ini masih tidur. Terus di samping Ajeng yang lagi tidur itu, dia ngelihat si Tara tidur di situ. Jadi Ajeng ini melihat tubuhnya sendiri. Terus dia ngelihat, loh, aku kok bisa kayak gini? Nah, dalam posisi yang seperti ini, Ajeng itu melihat ada sosok perempuan, dia jalan. Jalannya itu kayak benar-benar keseret. Jadi nggak bergerak sama sekali, tapi kayak melayang. Seret, menuju ke arah dapur. Nah, Ajeng waktu itu penasaran, karena dia ngelihat, loh, tubuhnya kok tertinggal di situ. Terus Ajeng ngikuti sosok ini, menuju ke belakang. Nah, sosok perempuan ini, itu, dia ini posisinya itu kayak agak merunduk, persis di dapur, persis di samping tempat beras. Nah, setelah itu Ajeng teriak, "Weh, siapa kamu?" Nah, perempuan ini noleh ke arah Ajeng. Itu mulutnya ini lebar mengarah ke sini. Jadi mulutnya ini kayak sobek. Nah, ketika melihat Ajeng, dia ini ketakutan, langsung dia hilang. Nah, tiba-tiba ketika sosok perempuan ini hilang, ada semacam bungkusan kecil yang jatuh, kledak. Terus Ajeng mendekat, loh, ini apa? Bungkusan warna merah kainnya, tapi kecil banget. Nah, akhirnya Ajeng ini ngelihat, ini apa ya? Sebelum Ajeng ini buka,
Ajeng itu kembali kesadar. Jadi kayak dia ini ketarik, dia ketarik kembali ke tubuhnya, terus dia buka mata. Loh, aku kok di sini? Dia ngelihat si Tara masih tidur. Karena dia mengalami situasi yang aneh, dia langsung saat itu juga menuju ke dapur. Dia carilah benda ini. Nah, di samping tempat beras, itu ada seperti kotak kaleng. Dibuka kotak kaleng ini. Dan sampai diubuk-ubuk sama si Ajeng ini nggak ada benda tersebut. Barulah di situ Ajeng curiga. Loh, itu apa ya? Jadi di lemari ini di sampingnya itu masih ada celah. Ternyata disinilah benda ini diletakkan. Jadi ada benda yang tadi dilihat oleh si Ajeng. Benda ini warna merah, terbungkus kain warna merah, terus ditempel dengan lakban. Persis di tembok tempelnya, tapi di samping lemari. Nah, disitulah kemudian Ajeng langsung ambil dan langsung bangunin suaminya. Mas, ini apa? Ini apa kayak gini? Aku nggak suka loh ya kayak gini-gini. Aku itu kenal kamu itu kamu orangnya beragama loh ya. Aku sama sekali nggak pernah lihat benda-benda semacam ini. Ini dari mana? Pasti dari Mas Adi ya, dari dukun itu ya. Nah, Tara ini diem, dia merenung sebentar, terus dia bilang, Yang, aku minta tolong ya, Yang. Sampai pemilihan ini selesai, sampai pemilu ini selesai, izinkan aku kayak gini. Ini sudah terlanjur. Ini uangku sudah masuk untuk kampanye dan lain sebagainya, bahkan untuk bayar dukun ini. Biarin aku nyoba cara yang ini dulu. Biarin sampai selesai. Nah, dari situ Ajeng ini sudah nggak mau lagi. Jadi keesokan harinya, Ajeng ini sebelum berangkat ke kantor, waktu itu Tara sudah keluar dari rumah. Nah, Ajeng itu tiba-tiba merasa kok kepingin ngelihat ke arah kanan ya. Jadi di ruang tengah itu ada TV juga. Dia tuh kayak pengen ngelihat ke arah TV itu. Dia ini kok noleh terus ke arah sana. Terus akhirnya dia jalan. Ini sebelum dia berangkat kerja. Terus dia mendekat ke arah TV itu. Tiba-tiba kayak si Ajeng ini pengen menggeser TV tersebut. Jadi TV ini digeser. Nah, setelah TV ini digeser, dia masih penasaran loh. Apa ya? Aku kok pengen geser TV ini lagi? Digeser lagi TV itu. Setelah TV ini digeser, ternyata di belakang TV itu ada benda yang seperti yang ada di dapur. Jadi kain warna merah kecil terus ditempel di tembok pakai lakban. Kagetlah Ajeng, loh kok ada benda kayak gini lagi? Diambil, difotokan, dikirim ke si Tara. Mas, ini apa lagi? Ada berapa lagi benda kayak gini? Pantesan Ajeng ini merasa kok suasana rumah ini jadi nggak nyaman. Nah, ternyata si Tara ini ngakunya cuma 2. Ya cuma 2 itu aku minta maaf Yang. Aku kan bilang, kasih aku kesempatan sampai pemilu ini selesai. Setelah itu aku nggak akan lagi mainan-mainan kayak gitu. Nah, Ajeng coba mengikuti apa yang dimaukan oleh suaminya. Jadi ternyata setelah kejadian itu, ada hal lain yang membuat si Ajeng ini malah semakin nggak nyaman tinggal di rumah itu. Jadi 2 orang anak Ajeng yang perempuan ini, yang besar itu, ini pernah mengalami situasi yang aneh. Ceritanya, Ajeng dan suami ini kan tidur di kamar. Tiba-tiba Ajeng dengar kalau pintu kamarnya ini diketuk. Dok, 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 mama. Nah, Ajeng ini perasaan itu bangun, terus pintu ini dibuka. Dia ngelihat anaknya yang nomor 1 itu ada di depan pintu, terus bilang, "Ma, kakak nggak bisa tidur, Ma. Boleh nggak kakak tidur di sini?" Terus si Ajeng ini ngelihat tiba-tiba si anaknya ini itu lari. Jadi kayak aneh lah. Yang awalnya dia ini izin pengen tidur sama orang tuanya, setelah ngomong seperti itu dia lari ke belakang. Loh, mau kemana kak? Ajeng ngikutin ke belakang. Terus tiba-tiba sebelum sampai di pintu dapur, itu Ajeng ngelihat anaknya yang pertama ini diangkat oleh sosok hitam besar. Langsung naik ke atas tangga. Loh, ya Allah. Nah, Ajeng ini saking nggak kuatnya, entah situasinya waktu itu, entah dia baru bangun tidur, ataukah dia mengalami mimpi yang kayak nyata. Yang jelas setelah melihat kejadian anaknya digendong oleh sosok hitam besar, Ajeng ini pingsan. Dia nggak sadar, dia nggak ingat apa-apa lagi. Terus dia dibangunkan oleh suaminya. Barulah Ajeng cerita. Terus dia tanya langsung ke anaknya yang pertama itu, "Kak, kakak tadi bangunin mama. Kakak ketuk-ketuk pintu kamarnya mama." Nah, si anak yang pertama bilang, "Enggak, Ma. Kan kakak tidur, Ma." Terus kakak
lari nggak tadi ke arah dapur? Enggak mah, kakak nggak bangun. Jadi dari situ Ajeng ini merasa kok aneh ya. Nah, setelah kejadian itu, anaknya Ajeng ini yang mengalami kejadian yang benar-benar aneh. Jadi waktu itu di satu malam, dia itu tiba-tiba mimpi si Ajeng ini. Dia mimpi, kayak mimpinya itu aneh banget, nggak bisa dijelaskan. Dan intinya mimpi itu serem. Akhirnya Ajeng kebangun, dia langsung kepikiran anak-anaknya. Dia bukalah kamarnya, dilihat ternyata anak yang pertama ini nggak ada. Langsung lah panik, dia panggil-panggil, kak, kakak. Sambil dia ini panggil-panggil si Tara. Mas, kakak mana mas? Kakak tidur mana mas? Biasanya memang anaknya Ajeng ini tidur dalam satu kamar berdua. Tapi tiba-tiba anak pertamanya itu nggak ada di ranjangnya. Dia teriak-teriak. Nah, nggak ada yang kepikiran sedikit pun kemana si anak pertamanya ini. Karena pintu rumah juga dalam keadaan terkunci, dan pintu pagar rumah juga dalam keadaan terkunci, nggak mungkin keluar rumah. Dia carilah ke lantai 2. Di lantai 2 ini juga mereka nggak menemukan anak pertamanya itu. Akhirnya ada satu tempat yang dicurigai oleh Ajeng dan Tara, yaitu gudang di bawah tangga. Biasanya memang anak-anak mereka ini kalau main sembunyi-sembunyian itu kadang-kadang sembunyi di gudang di bawah tangga itu. Jadi Ajeng langsung buka pintu gudang tersebut, ternyata benar. Si anak yang pertama ini dalam posisi tidur di sana. Terus dia dibangunin, kakak kenapa kok tidur sini? Lah si anaknya ini juga bingung. Loh, kok aku di sini mah? Ayo balik ke kamar. Jadi dari sini Ajeng semakin nggak kerasan, dan yang membuat Ajeng ini benar-benar pingin keluar dari rumah itu karena perilaku Mas Tara ini yang semakin berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yang diceritakan oleh Ajeng, akhir-akhir itu Ajeng ini sering mendapat balasan chat WA dari Tara itu yang dengan kata-kata yang kasar. Intinya pas waktu Ajeng tanya sesuatu, misalnya pingin bercanda atau apa, itu Tara ini sering menjawab dengan balasan yang kasar. Nah ternyata nggak hanya sampai di situ, mendekati pemilu, ini sikap Tara ini semakin kasar kepada si Ajeng dan juga anak-anaknya. Nah Ajeng waktu itu ingat betul, sepulangnya Ajeng ini dari tempat perbelanjaan bersama 2 orang anaknya, dia pulang, dia ini ngelihat si Tara itu ada di atas meja makan, lagi HP-an, mungkin lagi chat-chatan sama teman-teman timnya atau apa. Pokoknya dia ini kelihatan serius. Terus di sampingnya itu ada laptopnya ini menyala posisinya. Jadi kelihatan sibuk banget. Tapi Ajeng ini juga nggak bisa melarang anak-anaknya yang ketika nyampe rumah ngelihat bapaknya, tentu mereka langsung ngerangkul bapaknya, ayah, sambil ada yang gandolan di pundak ayahnya itu. Nah tiba-tiba Tara ini ngomong, jangan gini nak, jangan gini. Ayah lagi sibuk. Terus Ajeng itu ngerasa kok kayak gini. Mas Tara ini kok kayak gini sama anak-anaknya, nggak biasanya kayak gini. Tiba-tiba yang membuat Ajeng ini memuncak marahnya itu karena Tara ini langsung nyikut anaknya. Jadi anaknya yang nomor 2 itu gandolan di pundak ayahnya. Terus si Tara ini langsung nyikut, jangan gini, ayah lagi sibuk. Sampai anaknya ini jatuh. Marahlah si Ajeng, mas kamu tuh gimana? Kamu tuh ngawur kamu tuh. Tapi Tara ini nggak minta maaf sama sekali. Sedangkan anaknya ini nangis, terus anak pertamanya itu takut. Dia langsung turun dari kursi tersebut, turun langsung menjauhi ayahnya. Ayo masuk kamar. Setelah anak-anaknya ini masuk kamar, Ajeng coba menegur si Tara. Mas kamu itu jangan kayak gitu toh. Ngawur kamu itu, kayak nanti kebentur gimana kepalanya. Nah di situ Ajeng ini benar-benar mendapat perlakuan yang menurut Ajeng ini luar biasa parah. Ketika Ajeng ngomong seperti itu, laptop ini dilempar oleh Tara. Untungnya nggak kena kepala Ajeng. Jadi laptop ini melayang langsung membentur tembok. Di situ Ajeng ini kaget, deg-degan, kecewa, jengkel dengan sosok Tara yang selama ini dikenal baik. Langsung hilang seketika. Ajeng langsung masuk kamar, dia tutup pintu, dan dia langsung memutuskan sore itu juga Ajeng pergi meninggalkan rumah bersama anak-anaknya. Jadi setelah mengalami kejadian itu, Tara ini nggak minta maaf. Nggak sampai 10 menit, Tara ini keluar dari rumah, terus kemudian ini Tara pergi dari rumah. Nah pada saat itulah Ajeng ini kesel. Dia langsung beres-beres barang-barangnya, dan dia bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya Ajeng. Disitulah langsung Ajeng cerita ke orang tuanya, dan bapaknya Ajeng waktu itu cuma bisa menenangkan si Ajeng.
sudah sabar, mungkin masmu ini lagi repot-repotnya. Nah, ternyata nggak sampai selesai di sana. Gangguan-gangguan secara mistis, secara gaib ini masih sering dialami oleh Ajeng dan anak-anaknya. Meskipun pada saat itu Ajeng dan anak-anaknya ini sudah berada di rumah orang tuanya Ajeng. Nah, tiba-tiba malam itu ada suara benda keras yang jatuh. Tar, suaranya itu kayak petasan dan keras banget lah suaranya. Terus bapaknya si Ajeng ini bilang, suara apa ya? Itu kayaknya bukan suara orang lempar sesuatu. Ini kayaknya ada yang aneh ini. Ini bapaknya Ajeng sendiri bilang. Ini ada hubungannya sama masmu, Nduk. Ada apa ya? Gak tahu kenapa tiba-tiba bapaknya Ajeng ini ngomong seperti itu. Kayak beliau ini punya firasat yang berbeda. Nah, gangguan-gangguan ini terus dialami oleh Ajeng sampai pagi hari. Nah, pagi harinya sampai kemudian keesokan harinya, Tara ini sama sekali nggak menjemput Ajeng dan anak-anaknya. Ini yang membuat Ajeng itu kecewa. Terus tiba-tiba, bapaknya Ajeng bilang ke Ajeng, sudah kamu yang ngalah, kamu pulang. Kamu tetap pulang ke rumah suamimu, ajak anak-anakmu. Sekalipun Tara nggak minta maaf ke kamu, sudah kamu tunggu aja. Mungkin dia lagi ada masalah. Ini kan mendekati masa-masa pemilu. Nah, Ajeng nurut kata-kata bapaknya. Dia pun pulang lagi ke rumah bersama anak-anaknya. Dan begitu dia ini sampai rumah, dia melihat rumah ini benar-benar kayak suasananya sudah benar-benar nggak nyaman. Bahkan dua orang anaknya Ajeng ini nggak mau masuk rumah karena takut. Dia itu langsung sembunyi di balik tubuhnya Ajeng. Dia bilang, "Mah, takut, Mah. Lu kenapa takut? Ini rumah kita kok." "Enggak, Mah, takut, Mah." Mereka ini kayak ngelihat sesuatu di rumah mereka. Akhirnya Ajeng ini maksa, udah masuk, udah. Nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya Ajeng sendiri juga merasa ada yang aneh di rumah tersebut. Nah, ketika malam hari, Tara ini belum pulang. Tiba-tiba Ajeng dan anak-anaknya itu mendengar ada suara perempuan teriak. Teriak, dan teriakannya itu membuat mereka merinding. Nah, pada saat itulah Ajeng merasa ini ada yang ganjil banget di rumah ini. Banyak gangguan. Jadi malam itu sampai subuh hari, ini gangguan terus bertubi-tubi. Ada yang ngelempar, terus di lantai 2 itu benar-benar berantakan, kayak barang-barang ini dibanting-banting. Nah, disitulah Ajeng ini mulai merasa nggak nyaman, dan keesokan harinya dia pulang lagi ke rumah orang tuanya. Pada saat pulang ke orang tuanya, sore hari ketika si Ajeng ini pulang dari kantor, tiba-tiba di sana sudah ada Mas Tara. Mas Tara ini wajahnya sudah kayak nggak menyenangkan sekali, wajahnya itu penuh amarah. Wajah bapaknya Ajeng itu juga serius. Terus mereka didudukkan di sana. Si Ajeng ini bilang, "Masnya sekarang maunya gimana, Mas? Ini rumah tangga kita dibawa kemana?" Nah, di sini menurut Ajeng waktu itu, Tara ini sudah nggak menunjukkan itikat baik. Dia marah-marah. Bahkan di depan bapaknya Ajeng sendiri, Tara menunjukkan sikap yang luar biasa kurang ajar. Bahkan di depan bapaknya Ajeng, Tara bilang, "Kalau kamu nggak nurut sama suamimu, aku ceraikan kamu sekarang di depan bapakmu. Aku nggak butuh perempuan kayak kamu. Nanti ketika aku sudah jadi anggota legislatif, kamu nggak bakal tak inget-inget lagi. Perempuan kayak kamu bisa aku dapetin dengan gampang, dengan mudah." Nah, dari situ bapaknya Ajeng itu terlihat matanya itu langsung berkaca-kaca. Dan sampai hampir 10 menitan bapaknya Ajeng ini diem. Kayaknya beliau nggak bisa ngomong. Terus kemudian bapaknya Ajeng bilang, Nak Tara ketika meminta Ajeng ke sini, Bapak ingat betul. Nak Tara itu sopan. Kalau Nak Tara ini sudah nggak suka sama Ajeng, sudah ingin menceraikan Ajeng, jangan gitu caranya. Ceraikan dia dengan baik. Perkataan Nak Tara tadi itu menyinggung Bapak dan membuat Bapak ini sakit hati. Ya intinya gitu, Pak. Kalau Ajeng ini nggak nurut sama saya, hari ini juga saya ceraikan di depan Bapak. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini kata-kata Nak Tara ini sudah jadi talak. Nggak apa-apa, kami ikhlas. Nah, di situ Ajeng ini nangis, dia nggak bisa ngomong apapun. Kenapa Ajeng nangis? Dia itu nggak tega ngelihat bapaknya yang seperti itu. Bapaknya ini sudah tua dan bapaknya itu sama sekali nggak pernah ngerepoti anak-anaknya.
Tapi ketika bapaknya diperlakukan seperti itu, Ajeng ini nangis dalam hati. Dan dia nggak bisa nahan luapan air matanya. Setelah ngomong seperti itu, Tara ini pergi, keluar dari rumah. Dan pada saat itulah, Ajeng ini langsung keputusannya bulat. Dia nggak akan mau lagi kembali dengan Tara. Dan hari itu dia anggap sebagai hari perceraiannya. Dari situlah dia merasa dia sudah ditalak oleh si Tara. Nah, berhari-hari kemudian, yang dilakukan oleh Ajeng ya dia menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berusaha move on. Dia berusaha tidak kepikiran sedikit pun dengan si Tara. Dan ketika selesai pemilu, Ajeng ini dapat kabar bahwa Tara kalah lagi untuk yang kedua kalinya. Dan dia nggak bisa menjadi anggota legislatif untuk yang kedua kalinya. Dan rasanya untuk yang kedua kalinya ini tentu lebih menyakitkan. Biaya yang dikeluarkan oleh Tara tentu lebih besar dari yang tahun 2014. Dan pada saat itu, Ajeng sudah nggak tahu lagi gimana kabar dari si Tara tersebut. Tapi Ajeng sempat mendapat cerita dari beberapa orang-orang dekatnya si Tara, yang sempat cerita ke beberapa orang lain, yang orang lain ini juga si Ajeng kenal. Artinya Ajeng ini mendapat cerita tersebut dari orang-orang lain lah. Jadi ceritanya Tara ini pernah ngasih beberapa sound system untuk jamaah-jamaah tahlilan dan juga jamaah-jamaah pengajian yang ada di kampung-kampung. Setelah mengetahui Tara ini kalah, Tara dan timnya itu marah-marah ke orang-orang tersebut. Mereka merasa bahwa orang-orang ini berbohong karena sudah dikasih fasilitas, ternyata pada waktu pemilihan nggak milih Tara. Jadi sound system, seragam-seragam tahlilan pengajian ini diminta lagi. Dan Tara itu habis-habisan di situ. Nah, Ajeng mendengar cerita ini juga miris. Ya sudahlah, mau bagaimanapun juga, Tara ini bukan suamiku lagi. Nah, setelah mengalami kejadian itu, Tara berusaha memperbaiki kehidupannya. Dia masih memperbolehkan anak-anaknya ketemu dengan bapaknya. Dan sampai cerita ini diturunkan, hubungan Ajeng dengan Mas Tara ini juga masih baik, masih terjalin. Dan saat ini Mas Tara sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Mbak Ajeng pun juga sudah mempunyai keluarga baru. Dan cerita ini diceritakan oleh Mbak Ajeng semata-mata supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Mbak Ajeng tersebut. Dan sekali lagi teman-teman, tidak ada niat kami sedikit pun untuk mendiskreditkan beberapa tokoh, nama maupun profesi dalam cerita ini. Kami menceritakan ini semata-mata hanya supaya untuk teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia sukma, ingin ku syairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Nan ku harap senyum gelap senda gurau, duduk bersanding dekat di atas tangau, mendengarkan unggas bebas nan berkicau. Kau hilang hatiku